Preeklamsia adalah gangguan kehamilan yang ditandai oleh peningkatan tekanan darah dan terdapat kandungan protein di dalam kencing penderitanya. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya seperti misalnya ginjal, hati, bahkan bisa timbul efek kejang yang datang secara tiba-tiba yang kita kenal dengan istilah eklamsia. Kejadiannya di seluruh dunia itu sekitar 4,6%. Kalau di Indonesia, frekuensi kejadian preeklamsia itu kurang lebih sekitar 3-10%. Faktor risiko kenapa seorang wanita bisa mengalami preeklamsia ada beberapa. Di antaranya adalah memang wanita itu memang memiliki riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, atau mungkin ada riwayat penyakit lain yang mendasarinya sebelum hamil, seperti contohnya misalnya hipertensi, diabetes mellitus, atau yang lebih kita kenal dengan istilah kencing manis, kemudian riwayat penyakit ginjal kronis, atau bahkan pada mereka yang hidup dengan penyakit autoimun, seperti misalnya lupus dan lainnya. Faktor yang lain yang juga berkontribusi untuk meningkatkan risiko preeklamsia adalah mereka yang mengandung bayi kembar atau kehamilan gemeli, atau saat ini memang suatu kehamilan pertama, atau kehamilan pada ibu-ibu di usia di atas 35 tahun, dan mereka yang hamil melalui suatu program IVF atau yang banyak kita kenal dengan istilah program bayi tabung. Hal ini juga turut menyumbang untuk peningkatan risiko preeklamsia pada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan yang baik itu harusnya mampu mendeteksi adanya peningkatan tekanan darah yang terjadi, sehingga pemeriksaan tekanan darah itu wajib dilakukan saat memeriksakan kehamilan. Pastikan tekanan darah ibu hamil itu ada di bawah 140/90. Artinya, tekanan sistolnya di bawah 140 dan tekanan diastolnya di bawah 90. Dan jika memang peningkatan tekanan darah ini sudah mencapai batas tersebut, pastikan pemeriksaan kencing itu dikerjakan. Tujuannya adalah untuk memastikan ada tidaknya protein di dalam kencing ibu hamil tersebut. Sampai saat ini ada satu obat yang diakui oleh banyak ahli dapat dipakai untuk mencegah preeklamsia, yaitu pemberian aspirin dosis rendah. Nah, pemberiannya dilakukan saat usia kehamilan 12-13 minggu, atau idealnya sebelum mencapai 16 minggu. Selain aspirin, itu WHO juga merekomendasikan pemberian tablet asupan kalsium yang jumlahnya kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 mg per harinya untuk bisa menurunkan resiko preeklamsia. Sebenarnya pencegahan preeklamsia ini hanya dilakukan pada mereka yang mengalami resiko tinggi dan resiko sedang untuk menjadi preeklamsia. Ya, kita ambil contoh begini. Jika ada ibu hamil itu datang dengan riwayat mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, kemudian dia memang mengalami hipertensi sebelum kehamilan, atau sedang menderita diabetes mellitus sebelum kehamilan, atau mungkin ada penyakit ginjal kronis atau autoimun seperti lupus mungkin misalnya dan sejenisnya. Nah, sebaiknya memang pada kasus-kasus seperti itu kita lakukan pencegahan dengan memberikan aspirin. Untuk mereka yang memiliki risiko sedang, itu mereka harus memiliki 2 atau lebih risiko sedang ini. Contohnya misalnya kehamilan saat ini adalah kehamilan pertama atau nullipara. Kemudian jarak kehamilan yang sekarang dengan yang terdahulu itu mungkin lebih dari 10 tahun. Atau berat badan berlebih pada ibunya yang kita kenal dengan istilah obesitas. Kemudian ada juga riwayat keluarga dengan preeklamsia pada ibu atau saudara perempuannya. Kemudian mungkin juga usia ibu sudah di atas atau sama dengan 35 tahun. Atau memang memiliki riwayat kehamilan terdahulu yang tidak menyenangkan. Contohnya misalnya bayinya lahir dengan berat badan bayi yang kecil atau kita kenal dengan istilah low birth weight, atau mungkin kehamilan sebelumnya bayinya lahir kemudian meninggal sesaat setelah dilahirkan. Nah, maka pencegahannya juga pada kasus-kasus seperti ini kita berikan aspirin. Hipertensi pada wanita hamil itu sedikit berbeda ya dengan wanita yang tidak hamil, karena sebenarnya tidak semua hipertensi pada kehamilan itu kita berikan obat antihipertensi. Sebab selain kita juga harus memikirkan ibunya, kita juga harus memikirkan janinnya yang ada di dalam kandungan. Jika terlalu cepat kita menurunkan tekanan darah,
pada ibu hamil yang dikhawatirkan adalah aliran darah ke janinnya pun juga bisa terganggu, sehingga mereka yang hamil dengan tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 160 dan diastoliknya di atas atau sama dengan 110 yang sebaiknya mengkonsumsi obat-obat penurun tensi. Namun ada kondisi-kondisi khusus juga yang bisa dipertimbangkan dalam pemberian obat antihipertensi ini. Jika sudah terbukti ibu hamil ini mengalami preeklamsia, mungkin sebaiknya persalinan dilakukan di rumah sakit yang memiliki fasilitas ruang operasi 24 jam. Karena dikhawatirkan kegawat daruratan bisa terjadi kapan saja, sehingga kegawat daruratan sekecil apapun bisa kita tangani dengan cepat di rumah sakit. Sebenarnya ibu hamil dengan hipertensi itu tidak perlu terlalu khawatir selama kehamilannya, sejauh ibu ini sudah berkonsultasi dengan dokter kandungannya. Yang bisa diperhatikan adalah perhatikan saja gerak janinnya, yang normalnya 2 kali atau lebih dalam 20 menit. Keluhan lain atau yang kita kenal dengan keluhan subjektif seperti nyeri kepala, pandangan kabur, kemudian nyeri di perut kanan atas, itu juga harus dipahami sebagai tanda-tanda yang kurang baik pada kehamilannya, sehingga ibu hamil itu harus segera memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit terdekat.